Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Debbie Amelia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai modul website. Nah, modul website ini adalah keuntungan bagi tim digital marketing dari perusahaan manapun. Langsung saja, saya ingin membahas mengenai bagaimana cara membuat website baru di Odoo 16. Untuk skenario websitenya, di sini ada icon situs web yang akan saya buat dan temanya adalah lingkungan. Nama websitenya adalah Plan the Plans. Kegunaan website Plan the Plans ini adalah memberikan informasi terkait toko Plan the Plans, menampilkan kategori produk apa saja yang dijual, lalu menjual tanaman hias, dan juga memberi informasi berapa jumlah produk yang tersedia dan juga berapa jumlah produk yang terjual. Langsung saja kita mulai membuat websitenya pada sistem Odoo. Setelah berhasil masuk, maka bisa langsung saja kepada aplikasi. Nah, di sini saya telah mengaktifkannya, maka langsung saja masuk ke dalam modulnya. Setelah masuk dalam beranda website, di sini terdapat configuration dan juga pengaturan untuk mengatur website sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa setting saja ya sesuai dengan info produknya, bisa dipilih pengirimannya pakai apa, emailnya apa, dan langsung saja kita setting websitenya dengan membuat website baru. Setelah kita mengklik new website, maka akan beralih ke dalam membuatnya. Di sini nama situsnya sesuai dengan tema yang teman-teman ambil. Karena tema yang saya ambil yaitu temanya lingkungan dan membuat situs terkait dengan tanaman hias, maka nama situsnya yaitu Plan the Plants. Nah, domain di sini bisa dikosongkan saja, perusahaannya perusahaan sesuai di Odoo-nya, bahasa Indonesia-nya ada English dan Indonesian, dan langsung saja kita klik buat. Terus setelah kita klik buat tadi, maka akan dialihkan kepada konfigurator website. Di sini teman-teman bisa pilih let's do it atau skip dan mulai dari awal. Nah, langsung saja kita untuk memilih temanya, maka saya akan langsung saja mengklik skip dan mulai dari awal. Sini banyak macam-macam yang tersedia temanya, saat memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, karena tema yang saya inginkan dengan tema lingkungan dan saya lihat di sini untuk tema lingkungannya tidak ada yang sesuai, maka bisa gunakan tema yang default. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam home Plan the Plans, website yang situs yang telah kita buat tadi. Untuk di tab blog ini terdapat ada struktur, ada fitur, ada konten dinamis, dan juga ada konten inner. Sesuaikan saja. Lalu untuk customisasi, di sini terdapat select a block on your page to style it. Jadi kita pilih dulu yang mana yang ingin kita ubah tampilannya. Di sini seperti logo. Nah, maka akan muncul headernya, navigasi baru juga apa gitu ya. Dan lalu ada tema, di sini ada pengaturan temanya. Langsung saja untuk blognya saya memilih menambahkan blog. Teman-teman bisa langsung saja masukkan struktur yang diinginkan, tinggal diseret. Bisa lebih dari satu struktur yang ingin ditambahkan. Ya, di sini saya ingin menambahkan yang struktur yang text image. Di sini saya ingin menuliskan untuk customisasi judul yaitu selamat datang di toko Plan the Plans. Nah, untuk paragraf di sini bisa 1 atau 2 paragraf, keterangan produk atau warna Anda. Agar sukses konten Anda harus berguna untuk pembaca Anda. Maka saya di sini ingin menuliskan deskripsi
Maka setelah saya berhasil untuk mengisi deskripsi tanaman hias, maka selanjutnya adalah mengganti gambar pada halaman website. Di sini cara mengganti gambarnya yaitu tinggal klik saja gambar yang ingin diganti, lalu ke customisasi yang pada fitur gambar, dan di sini bisa menggantinya. Setelah kita berhasil menambahkan gambarnya, di sini bisa diatur. Untuk bentuknya saya memilih pada bagian floats yang ini. Lalu setelah berhasil mengubah bentuknya, di sini juga bisa memilih warna, latar belakangnya warnanya apa. Karena di sini temanya lingkungan, saya ingin temanya berwarna hijau. Untuk efeknya saya tidak menggunakan, jadi yang memakai original saja. Nah, di sini saya di bawahnya itu ingin menambahkan blok yang columns. Kategorinya di sini saya ingin menambahkan masing-masing kategori tanaman hias, yaitu di atas 2 dan juga di bawahnya 2 kategori. Di sini saya hapus saja. Dan bisa memasukkan deskripsinya dan bisa mengganti gambarnya juga. Jika sang pembeli ingin mendekor rumahnya dengan bunga-bunga yang cantik berwarna-warni, maka bisa memilih kategori yang tanaman hias. Dan yang kedua, jika pembeli ingin memiliki tanaman dengan daun yang unik, maka bisa memilih tanaman yang jenis hias daun. Kategori yang ketiga, jika pembeli ingin di rumahnya itu memiliki tanaman hias yang menghasilkan buah, maka bisa membeli tanaman hias yang jenisnya kategori buah. Dan yang keempat, jika pembeli ingin menghias rumahnya yang memiliki keunikan pada batang, maka bisa membeli tanaman hias yang jenisnya batang. Sini untuk yang judul dan juga deskripsinya bisa kita ubah di inline text, bisa pakai heading, bisa bold, lalu bisa italic dan juga underline. Nah, di sini saya ingin membuat rata kanan dan juga rata kiri biar tulisannya menjadi rapi. Sesuaikan saja untuk semuanya. Nah, setelah menambahkan deskripsi, maka bisa mengganti gambar. Caranya sama seperti yang awal, kita bisa klik yang gambarnya, lalu bisa diganti pada tab gambar. Bukan gambar yang dipilih, caranya dengan klik upload continuous, lalu masukkan gambarnya. Muncul, maka kita bisa mengeditnya dengan klik gambar. Kita bisa mengeditnya pada tab gambar, lalu transform yang crop gambar bisa disesuaikan dengan keinginan, maka klik terapkan. Lakukan hal yang sama untuk tanaman-tanaman lain.
agar para pembeli yang ingin berminat bisa menghubunginya lewat informasi yang ada di bawah halaman website ini. Bisa kita ubah saja. Setelah kita masukkan datanya setelah kita masukkan data-datanya pada bagian footer, di sini kita juga bisa mengedit untuk tampilan kata-katanya, rapikan dan juga atas kiri agar terlihat rapi. Di sini langsung saja ke bagian inline text, atur pada paragrafnya. Nah, setelah itu di sini juga teman-teman bisa mengubah untuk footernya tampilannya seperti apa sesuai dengan keinginan, tapi di sini saya menggunakan footer standar saja. Dan untuk warnanya juga bisa diganti. Nah, ini banyak sekali buat ngeditnya ya. Untuk ngedit teks, untuk ngedit tiap tiap kolom yang plan, terus tentang kami dan connectors juga bisa diganti ini warnanya, latar belakangnya sesuaiin saja. Untuk mengatur warna footer bisa pilih di bagian sini untuk warnanya. Sudah banyak tema yang disediakan, atau jika ingin memilih warna yang lain bisa pada field solid, bisa pada tab solid. Lalu untuk masing-masing kolom bisa diatur juga latar belakangnya. Di sini terdapat 3 kolom, maka akan diubah, tinggal klik saja bagian kolomnya. Lalu untuk mengubahnya di tab kolom ini yang latar belakang langsung diganti saja warna sesuai dengan keinginan. Maka setelah bagiannya footer selesai, ubah warna untuk bagian masing-masing blok. Selanjutnya saya ingin menambahkan item apa saja yang tersedia dalam e-commerce situs ini. Nah, di sini itu kita bisa ganti gambarnya pada tab gambar, lalu bisa ganti pada media. Nah, kita bisa upload image-nya, gambarnya apa. Di sini saya ingin menambahkan tanaman anggrek. Kita ganti untuk namanya di sini. Lakukan hal yang sama untuk gambar-gambar yang lain.
Oke, dan di sini saya menambahkan block numbers pada websitenya untuk memberitahu kepada pelanggan berapa produk tanaman yang tersedia dan berapa tanaman yang telah terjual kepada customer. Nah, di sini saya ingin mengubah untuk yang warna block numbers-nya dengan warna hijau. Maka di sini saya akan mengubah customisasi pada logo, mengubah gambarnya. Langsung saja kita klik bagian yang ingin dikustomisasi. Nah, untuk yang bagian header-nya juga bisa disesuaikan template-nya. Di sini tersedia banyak, bisa logonya tengah, logonya kiri, logonya kanan. Nah, di sini saya ingin memakai bentuk header yang vertikal. Nah, setelah kita mengatur, untuk yang bagian header-nya tadi template-nya sudah disesuaikan, yaitu dengan template vertikal. Untuk logonya di sini kita bisa ganti dengan klik saja logonya yang ingin kita ganti, lalu pilih logo media, kita ganti di sini. Nah, setelah selesai untuk membuat website ini, saya ingin menjelaskan untuk masing-masing tabnya. Di sini untuk blognya itu untuk menambahkan struktur pada blog yang ingin dibuat. Di sini saya ada blog number, saya ada blog text dan image, dan juga terdapat columns. Lalu terdapat produk yang dijual pada Plant the Plants ini. Nah, di sini itu terdapat selamat datang di toko Plant the Plants pada websitenya, yaitu mendeskripsikan tanaman hias adalah tanaman yang sengaja ditanam atau dibudidayakan untuk suatu tujuan. Dan di toko ini terdapat tanaman hias bunga, tanaman hias daun, tanaman hias buah, dan juga tanaman hias batang. Di sini untuk produk-produk yang dijual pada toko Plant the Plants ini. Nah, untuk mengedit masing-masing blog ini, untuk blog header maupun footer juga bisa pada customisasi. Kita klik saja blog yang ingin kita buat, yang ingin kita edit, lalu pilih customisasi di sini. Nah, pada tab customisasi ini juga banyak fiturnya ya. Kita bisa mengedit numbers, bisa mengedit kolom, dan juga bisa mengedit teksnya seperti apa sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ini juga ada tema. Di sini kita bisa memilih warna temanya apa dan juga latar belakangnya. Kita bisa menunjukkan header atau bisa mematikannya. Selain opsi dari tema, di sini juga ada fitur dari pengaturan situs. Setelah itu, di sini terdapat tampilan handphone yang artinya adalah kita bisa melihat tampilan website kita ini di handphone itu seperti apa. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi menurut saya dalam membuat website pada sistem Odoo ini serta fitur-fitur yang disediakan itu sangat memudahkan, terutama bagi orang awam yang belum pernah membuat website sebelumnya. Jangan lupa untuk disimpan. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, tandanya website yang telah kita buat tadi telah berhasil dan bisa kita publikasikan, aktifkannya di sini. Nah, di sini juga ada, bisa kalau misalnya kita mau membuat website baru, bisa klik baru, dan kalau misalnya kita ingin menambahkan website yang telah kita buat, kita bisa klik edit. Sekian penjelasan dari saya bagaimana membuat website baru di Odoo. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.